Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pioner semuanya. Gimana kabar ya? Kita begini-begini aja terus ya. Tidak terasa semakin dekat open minded ya, yang diumumkan langsung oleh core team ya, ya sahabat saya Bang Nicholas lah. Saya mengupload video pagi-pagi, saya getar melihat berita itu di aplikasi kita ya. Masih ada yang tidak yakin loh itu. Kata orang itu bilang, itu katanya sumbernya hanya kamu lihat dari Twitter ya. Ya memang dari Twitter juga disampaikan langsung oleh core team, karena core team juga punya X ya. Tapi yang saya lihat itu langsung dari aplikasi. Mereka belum yakin. Sampai Picoin itu jadi nyata, pasti mereka akan belum yakin. Kenapa? Kasihan mereka ya. Ada yang menganggap saya apalah ya. Benar-benar ada orang-orang yang memang negatif ya teman-teman ya. Saya pikir kok ini ya sudah semakin nyata, semakin jelas, dan mereka masih tidak percaya, selalu melihat dari hal-hal negatif. Dan kasihan sekali mereka ya, bersama-sama dengan saya. Ini para penyinyi nih ya, semakin tak berdaya lagi ya. Ini kasihan teman-teman pioners ya. Ada yang celah saya ya, dia bilang begini, itu tidak ada jaminan katanya, tidak ada jaminan bahwa open minded 2024 ya. Baca baik-baik, saya sudah baca sampai selesai. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang core team mencoba menjelaskan ya. Apakah ada jaminan untuk open minded? Core team mengatakan bahwa tidak ada jaminan. Tetapi artinya bahwa pengumuman di atas, bahkan di aplikasi kita itu menyampaikan bahwa kami menginginkan 2024 open minded ya. Bukan itu pembahasannya, tetapi ini memberikan satu, kalau saya bilang core team ini tidak ingin mengambil sebuah risiko ya. Jangan sampai ada orang yang merasa sudah dijanji seperti itu lalu memproses. Jadi harus melindungi, karena ini kan mining gratis. Tujuan utama yang disampaikan core team adalah dengan bangga kami ingin mengumumkan bahwa 2024 open minded dengan ada 3 pertimbangan ya. Saya ingin berkata kepada teman-teman, apakah ada jaminan bahwa Anda akan hidup selamanya? Tidak ada yang jamin. Besok hidupmu tidak ada yang tahu. Nalo. Sudah jelas-jelas itu berita baik yang luar biasa untuk para pioner. Masih juga tidak percaya. Dia melihat pertanyaan-pertanyaan itu, ya kan? Tetapi menurut saya, teman-teman semua, jika pioner berani para penyinyi nggak pernah masuk akal. Jika core team berani menyampaikan seperti itu, sejauh ini, apakah dia tidak akan malu? Pasti dia akan bertanggungjawabkan. Kita tidak ada kontrak dengan core team. Benar nggak? Kita ambil positifnya. Kita tidak ada kontrak dengan core team. Kita mining gratis. Kita hanya masalah kepercayaan saja. Masalah kepercayaan saja. Tetapi saya melihat bahwa core team tidak ingin mengecewakan. Ada 3 faktor yang penentu, itu tergantung pada core team. Makanya kemarin saya mengatakan ya bahwa memang saya melihat ini sepertinya antara Miss Doris, ini baby saya ini bersama saya ya,
Miss Doris dengan Bang Nicholas sepertinya ada hubungan. Sepertinya ada hubungan. Bayangkan saat Miss Doris setelah melakukan konferensi, maka di Atlantis itu harga melonjak. Walaupun itu masih belum harga yang ditentukan dari core team, tapi itu adalah sebuah bayangan. Dan saya melihat sepertinya kekuatan daripada Pi Network atau core team itu berpengaruh terhadap exchanger besar yang ada di kampung nenek saya di sana, di USA. Ya, bukan di lorong gitu ya. Mana? Sini. Saya hajar itu dulu, penyinyi. Saya akan hajar ibu penyinyi. Saya akan hajar dulu penyinyi. Saya akan hajar dulu penyinyi. Puas. Kemenangan kita ya teman-teman pioners ya. Ini kemenangan besar kita nih ya. Bang Dema lagi berekspresi luar biasa ya. Pertama, kemenangan kita adalah bertahap ketika Pi bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Lalu berikutnya adalah ini adalah menjelang puncaknya ya. Bagaimana core team mengumumkan untuk Open Mainnet 2024 ya. Ini semakin membuat jantung berdebar. Saya yakin bahwa ada banyak orang yang menangis. Ada banyak orang yang menangis melihat berita itu ya. Kabar yang luar biasa ya. Memberikan semangat. Pionir pasti terharu, tetapi yang dari sebelah yang para penyinyi itu sudah tidak karu-karuan panasnya. Apa komentarnya di video saya? Tidak nyata, lebay ya. Ada tuh yang satu, saya blok. Sudah semakin nyata masih. Memang dasarnya orang ini adalah orang memang hatinya penuh dengan kebusukan ya. Sengaja cari gara-gara. Saya pikir bahwa saya pikir bahwa dia akan berhenti pada saat melihat informasi seperti ini. Tapi ternyata orang ini memang, saya curiga dia juga tetap dia juga mining ya. Saya curiga dia mining. Tetapi dia mungkin tidak senang pribadi terhadap saya. Dia tetap membuat hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal, maka saya blok ya. Saya blok orang ini ya. Bukan saya blok. Puas saya. Ya, ini kabar baik, berita gembira teman-teman pioners menjelang kemenangan kita ya. Ada yang minta request tempel muka-muka penyinyi di belakang ya. Nah, udah ini aja Bang Dema, ini kepala nih. Ya kan? Gitu loh ya. Teman-teman lihat kan ini konten kreator unik ini, tapi teman-teman pioners tahu lah. Oh, ada yang ingat-ingatkan tuh. Masih ingat deh tahun 2021 yang lalu. Apa maksudnya? Ya V2 kita kan tersandung oleh regulasi. Iya kan? Regulator Indonesia. Gimana dengan Pinet? Ini bukan made in OS ya. Pinetor made in ya kampung kakek nenek saya di sana ya, yang istrinya katanya ya juga kampung daripada Hongkong saya. Made in USA and tirai bambu. Nalo. Hah? Jadi gimana dong regulasi Indonesia? Ya kalau regulasi Indonesia memblok, ya kita ke USA aja untuk mencairkan. Atau ke negeri tirai bambu kan gampang. Ya kan? Untuk masuknya gimana? Ya VPN. Apa susahnya? Kalau tidak yakin atau hanya tidak didukung oleh regu L gitu ya. Inilah teman-teman, tapi menurut saya keterlaluan kalau tidak ada orang yang mau support. Karena 2 juta atau kurang lebih 3 juta akan muncul OKB yang ada di
Indonesia, dan pajaknya itu bisa berpengaruh bagi pembangunan bangsa dan negara. Ya. 3 juta orang akan muncul OKB. Saya puas ya. Jadi itu informasinya teman-teman pioner. Berita yang saya sampaikan itu langsung dari Kortim, ya, bukan sumber X. Toh kalau saya menyampaikan sumber X, X adalah berita pendukung. Dan juga baru di hari ini dikeluarkan dari Kortim, berita Kortim langsung, ya, channel Kortim, berita channel resmi Kortim, ya. Jadi memang Open Mainnet 2024, Open Mainnet 2024 diupayakan, ya, 3 hal itu, termasuk membereskan semua yang belum QSC akan dibereskan, yang belum bermigrasi, karena itu akan mensupport percepatan Open Mainnet. Dan menurut saya, sekali lagi teman-teman, saya sering mengatakan bahwa Kortim pasti mempertimbangkan 2024 adalah momen yang terbaik. Jika tidak, akan banyak yang akan kehilangan kepercayaan terhadap Pi dan akan beralih kemana? Mungkin koin lain. Walaupun Pi Network itu akan tetap Open Mainnet juga, ya kan? Tetapi momennya jauh lebih hebat pada saat tahun 2024. Nah, jadi itu teman-temannya, tetap semangat, dukung support Bank Dema. Berita itu adalah berita resmi dari Kortim Open Mainnet tahun 2024. Oke, sukses, semangat. Jangan lupa support dan dukung channel Bank Dema. Yang mau mining di Eagle Network, di E5, Ice Network, silahkan menggunakan link di deskripsi video dari Bank Dema sembari menanti Open Mainnet 2024. Salam raya kaya. Sukses.